selling. We are talking about selling. Ataupun negosiasi. Nah, yang kita bahas ini secara umum selling. Tetapi selling itu bukan hanya urusan orang sales. Selling itu pun urusan orang purchasing. Betul kan ya? Karena saling tawar-menawar kan ya? Dan si sales berusaha menjual kepada Anda produk atau jasa dia. Anda juga berusaha menjual kepada orang sales keterbatasan Anda. Betul kan ya? Budget terbatas, pilihan terbatas, whatever kan ya. Jadi we are all selling to each other. I sell to my wife, I want to watch this film. My wife sells to me, she doesn't want to watch film, she want us to go to her friend's house. Betul kan ya? We are all selling to each other kan? Atasan selling ke bawahan, do this tugas. Bawahan sell to atasan, Pak, I don't have time tonight because saya harus ketemu mertua. Boleh nggak tunda besok atau lusa? Kan we are selling all the time. Ya, jadi orang sales harus selling, everybody is selling. And remember, ini poin yang sangat penting. Selling lebih banyak emosional daripada rasional. Selling lebih banyak menyangkut emosional daripada rasional. Ya, untuk Anda yang tune in ke Smart FM talk show saya kemarin pagi maupun 3 hari Selasa yang lalu, saya kutip satu kalimat yang bagus sekali, ya. Orang membuat keputusan secara emosional. Secara umum begitu. Orang membuat keputusan secara emosional, namun kemudian dia mendukung keputusan emosional ini dengan alasan-alasan rasional. Oke, orang buat keputusan secara emosional, and then they justify this emotional decision with rational information, rational data. Ya, jadi yang mendorong orang, yang menggerakkan orang buat keputusan, keluar duit, beli, ambil KTP, kasih fotokopi, isi formulir, tanda tangan, itu kan tindakan itu. Ya, yang mendorong orang bertindak adalah emosional. Namun kemudian dia membenarkan keputusan itu dengan merasionalkan. Kan bagus, kan ada garansi. Kan daripada itu mendingan they rationalize it. But they make decisions emotionally. Okay? Now, I want to show you dengan satu kegiatan yang sangat sederhana. Bahwa of course ya, emotional and rational kan menyangkut dua hal. Ya, menyangkut, most of us know this lah. Ya, otak bagian kanan dan otak bagian kiri, betul? Ya, kita manusia kan otak dua bagian nih. Otak bagian kiri dan otak bagian. The left side of the brain, ya, left ya. Left side lebih ke logik lah. Saya menyederhanakan saja. Saya lebih menyederhanakan, okay? The right side of the brain lebih ke emosional. Ya, ini lebih ke analytical, ini lebih ke perasaan dan seni dan sebagainya, okay? Ini lebih ke teks, kata-kata, ini lebih ke gambar dan warna. Okay? Right? So we all have the right side and the left side of our brain. Left side is more analytical, more logical. Right side is more emotional. Yeah, okay? Right. Now, we have left brain and we have right brain. Betul? And most of the time, we are only using one side of the brain to speak. Yes? That's text. Right? And when you color, you are using the the other side of the brain. But when these two come in and talk at the same time, you have a problem. Ya, jadi simple example that we have the right brain and we have the left brain. And emotion and colors and gairah tersentuh is all about here. Angka-angka and all that is all about here. Okay? Ya, ada orang lebih analytical. You give them a proposal, dia pelajari angkanya. Dia here. Ada orang asal dia cocok sama Anda, proposalnya tidak pakai angka-angka, tapi pakai gambar-gambar, brosurnya berwarna-warni, return on investmentnya bukan pakai tabel, tapi pakai grafik, betul kan ya? Nah, dia lebih cocok di sini. Ya, hari ini kita nggak bahas secara detail ke sana lah. Sebagai orang sales yang bernegosiasi dengan orang, Anda harus tahu setiap orang berfungsi dengan dua bagian otak. Yang cilakanya adalah ketika Anda adalah manusia yang otak ginian yang lebih dominan, lawan bicara Anda adalah manusia yang otak gituan yang lebih dominan. Maka Anda jelasin dari segi sini, dia nggak tergerak, ya kan? Ya, sedangkan lawan bicara Anda ada misalnya sebaliknya, lawan bicara Anda lagi nih, mau ajak ngobrol, mau bercanda, gini-gini, Anda pula tipe begini, dia ajak bicara, ya oke Pak, terima kasih. Mari kita kembalikan ke angka-angkanya. Mental kan?
karena nggak nyambung, oke ya. Jadi this is something you have to know. Jadi apapun teknik yang kita mau sampaikan dari pagi sampai sore, walaupun itu teknik secara umum, Anda selalu harus mempertimbangkan apakah teknik ini cocok untuk lawan bicara kita, lawan bicara saya, mengingat dia tipe yang mana atau tipe yang mana. Oke, teknik adalah teknik, tetapi juga bagaimana cara membumbukannya sesuai dengan tipe lawan bicara kita. Oke, ya. So you have to membumbukan. And that is your job, to understand the salesperson, the other guy, before you start to negotiate, okay? Before you go to the sale. As you talk, you understand the type.